Salam damai seluruh alam, salam damai semesta raya. Rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya, para netizen yang budiman, yang selalu setia menonton video-video yang saya buat. Terima kasih supportnya terhadap channel saya. Ambil yang bermanfaat dan tinggalkan yang tidak bermanfaat dari kata-kata saya. Saya mohon maaf sebelumnya jika banyak kata-kata saya yang menyinggung atau tidak pantas di telinga Anda. Hari ini saya hanya ingin mengkomentari satu kejadian yang sebenarnya ini kejadian lucu atau prank mungkin ya, prank. Nah, yang ini. Maaf semuanya ganggu. Maaf, baru Pak ya. Ini dulu. Izin ya, ini saya tentang maaf. Beberapa hari saya melihat video-video panjangan hanya melayani orang-orang yang pembuktian. Dan hari ini demi Allah saya juga ingin melakukan sebuah pembuktian. Apakah dengan bersedia? Diam. Aku di serius ini. Aku di Saya pun juga sudah membawa media. ngeri saya dapat RT. Ini tenanan ini. Demi Allah ini benar. Ini kan direkam semua. Saya juga geram juga karena gini, kemarin pun juga saya badan saya juga sakit semua gitu. Sedangkan jenengan sudah saya kasih instruksi membungkus laporkan, tapi jenengan jangan Pak RT sabar seperti ini. Dan di sini saya membawa medianya. Orang jangan bersedia. Tapi kalau nggak bersedia, nggak apa-apa. Enggak, maksudnya itu ini dalam hal apa dulu maksudnya? Ini pembuktian khususnya untuk warga sekitar. Bahwasanya hubungan dengan itu selama ini baik-baik saja. Tapi ini saya lantarkan ada medianya. Tapi kalau meninggal juga juga nggak apa-apa. Seperti ini. Ini monggo kesemuanya. Ini masalah apa Pak? Ini tentang kalau saya tentang warga bisa bawa media. Tapi bukan ini. Ini jimat ada. Medianya itu. Kenapa kok ngewel Pak? Ada undangan walimah dari Paknya Panjangan besok hari Selasa. Maksud saya itu pembuktian bahwasanya dengan itu hubungannya kan baik-baik saja. Juga kan juga pembuktian. Harus dibuktikan, ya harus dibuktikan. Seharusnya kan ada masalah. Ya. Kalau nggak datang berarti bermasalah. Kalau datang berarti nggak bermasalah. Kalau nggak ada undangan berarti kan bermasalah. Nggak, cuma tadi kalau pas saat memberikan ini kok Saya nggak pernah. oh nggak pernah Kan beberapa hari kan banyak masalah, yo. Jadi kalau nggak begini nggak bisa. Ini acara di mana Pak Ade? Ini di belakang musola ini kan ada rumah. Oh, rumah warga ya? Ya. Bisa diundang di sana ya? Iya, Bapak Kabit rumahnya. Oh Pak. Oh, acara tasyakuran walimah Kudus. Ijan Nafis Mustafa dan Ella Elisa Sistranda hari Selasa. Ini berarti saya harus membuktikan Pak Teh. pembuktian. Buat Karena Pak Teh saya selingin aja. Biar enggak, ini serius, ini mumpung Pak Teh di sini enggak pembuktian apa gitu. Pak RT kemarin sudah tak buktikan. Sekarang Pak RT yang pembuktian. apa Ibu? Saya itu cuma
kalau di tempat-tempat angker itu sebenarnya di hati tuh pengen melihat gitu loh. Bener apa? Demit gitu ya. Tapi ya nggak lama-lama gitu loh. Ini yang kepengin tak udah kuburan. Walah, nanti saya ngomong. Panjenengan ini asli Pak RT sini. Bukan saya RT palsu Pak. RT settingan. Ini rupanya kayak gitu. Lo yang nggak tahu kan siapa tahu ini bukan RT ngaku RT gitu kan zamannya sekarang gitu. Caranya itu ada Ada sini. Pak RT. Pak RT. Terus sekarang udah diganti Gus. Itu nggak ada sekarang RT itu nggak ada. Pak RT. Iya, RT. kena baju. RT tapi di belakang ada R-nya. Pak RT nemu. Kemarin nemenin baju. Promo buat Oke, Pak Mbak Teh. Insyaallah saya siap membuktikan. Siap datang Selasa ya. Kapan berarti ini Pak? Hari Selasa jam 1. Iya. Jam 1 malam. Kirain jam 1 malam. Allah ibadah. Iya. Negara perdagangannya gimana nih? Iya. Jadi gini masalah dengan warga itu. Saya dengan warga Rejowinangun itu dari dulu pun juga sebenarnya nggak ada masalah apa. Sampai sekarang ya baik-baik aja. Kemarin kan media sosial memang ya sadis. Trainingnya Ya terpengaruh juga sebenarnya. Maka Memang ada ada juga pengaruh. bukan dengan warga sih. Warga sama jauh. Jauh. Kejadian ini terjadi saat saya berada di ponpesnya Gus Samsudin. Tiba-tiba Pak RT, Pak RT setempat atau Pak RT Riki itu datang dan membuat kita kaget semua karena prank ya. Dia tiba-tiba mengatakan ingin membuat pembuktian. Ingin mengajak Gus Samsudin melakukan pembuktian. Dan dia sudah siapkan media. Saya pikir pembuktian apa kan gitu. Semua juga bingung ini pembuktian apa. Ternyata yang dia bawa adalah undangan. Undangan walimatul urus dari warga setempat. Nah, dari sini kita bisa menilai. Selama ini framing-framing dibuat. Awalnya dengan cara live Instagram, hingga penilaian masyarakat luas yang jauh dari lokasi sini menganggap seorang Gus Samsudin itu begini, begitu, karena dibuat oleh seseorang. Framing itu dibuat oleh seseorang. Dan menggiring opini-opini itu dengan caranya dia, yaitu live IG, secara live, dan ditonton bahkan jutaan orang, membuat video dari channel YouTube-nya dan ditonton jutaan orang, sehingga opini itu terbentuk. Seolah-olah Gus Samsudin itu dibenci oleh warga sekitar, oleh warga sekitarnya atau oleh lingkungannya. Tapi video-video barusan itu tidak membuktikan itu, justru membuktikan bahwa Gus Samsudin itu orang yang masih dihargai di lingkungannya. Buktinya diberikan undangan, diharap kedatangannya dalam acara walimatul urus atau acara keagamaan. Artinya menepis semua stigma-stigma buruk yang dibuat oleh orang lain yang jauh-jauh ya. Kenapa saya membuat video ini? Ya memang karena melalui video ini bisa disiarkan. Karena rusaknya image, rusaknya stigma baiknya seorang Samsudin itu berawal dari
video-video yang di-share, dipotong-potong, di-share, dan diramaikan. Sehingga opini-opini sepihak itu dibuat. Dan opini itu terbentuk di publik. Nah, sekarang mungkin dengan video ini walaupun tidak sampai seluruhnya bisa melihat, mudah-mudahan kalau memang Tuhan itu berkehendak, ya semua akan tahu. Jadi video ini memang saya buat sengaja untuk membuktikan seperti yang dikatakan oleh Pak RT Riki. Memang semua harus dibuktikan. Membuktikan apa? Bahwa Samsudin itu tidak dibenci oleh siapapun di lingkungannya. Justru kayak seperti pengajian kemarin bersama Gus Andi Rois, di lapangan itu juga tetangganya yang datang sekitar pondok pesantren, bukan tamu-tamu dari jauh. Artinya keburukan-keburukan yang diceritakan orang itu karena orang tidak melihat secara langsung, tetapi melihat melalui tayangan-tayangan media sosial. Jadi kita perbaiki dari media sosial. Jadi video ini mungkin bisa membuka pikiran Anda semua bahwasannya kita harus lebih cerdas, lebih dewasa dalam menyikapi tayangan-tayangan di media sosial. Tidak selamanya tayangan itu benar. Banyak orang-orang yang kalau orang Jawa bilang geding buru sengit atau punya tendensi-tendensi. Seperti halnya yang dibuat oleh si Panjet Merah itu sekian lamanya tendensius banget, bahkan berani menyebut namanya. Nah, seandainya itu terjadi benar, dilanjutkan, akhirnya kan akan merusak kedua-duanya. Karir dua-duanya akan hancur. Jadi pesan saya untuk si Panjet Merah, ingat, jangan diteruskan. Kalau kamu teruskan dengan membuat framing bahwa warisan-warisan leluhur termasuk dukun ini kamu stigmakan yang enggak, kamu berhadapan dengan saya. Jangan sampai ketemu dengan saya, habis kamu. Ingat itu, karena bahasa dukun itu bahasa Jawa, bukan bahasa Arab atau bahasa manapun. Karena di Jawa inilah terlahirnya istilah dukun. Karena sejarahnya jelas. Tapi karena tingkah laku oknum-oknum yang mencoba seolah-olah dia menjadi dukun, akhirnya stigma-stigma itu, buruk itu terjadi. Jadi jangan kaitkan bahasa-bahasa keagamaan dalam kitab-kitab keagamaan itu dengan dukun yang di Jawa. Beda. Jadi kalau dukun di Jawa itu memang pemuka agama, agama lokal. Bukan agama yang dari Samawi ataupun agama yang lain. Jadi kalau agama yang di Jawa memang dulunya pemuka agamanya adalah seorang Dwijati atau dukun. Kalau orang yang mengobati dengan cara ini itu dengan sihir atau yang dikatakan kahin, itu dengan buhul-buhul, itu di sana, di Arab sana, bukan di Jawa. Jadi jangan samakan dukun yang sebenarnya di Jawa ini dengan kahin yang ada di Arab sana. Itu pesan saya, jangan rusak budaya kami. Kalau kalian, ya pesan saya, kalian si Panjet Merah dan gengmu merusak atau membuat stigma-stigma buruk bahwa dukun itu adalah ahli sihir atau kahin, artinya kalian menyakiti saudara-saudara lain yang menjadi penghayat kebatinan atau para pelaku spiritual di Jawa ini. Karena dukun itu dulunya memang pemuka agama atau Dwijati atau Dwija. Baiklah, mungkin para pemirsa sudah semakin paham dan semakin mengerti. Kalau mungkin di Kalimantan itu ada balian, di Bali juga ada balian. Kalau di Bali kan balian juga sama, ada beberapa kriteria. Nah, terus di Kalimantan juga balian itu juga ada beberapa kriteria. Seorang balian itu tidak mengerjakan semuanya. Ada 4 jenis balian, ada 4 jenis dukun. Ada dukun yang mengurusi masalah perbintangan, kapan waktunya tanam padi, kapan waktunya membuka lahan, kapan waktunya panen, itu dukun di Kalimantan ya, atau disebut balian kalau di sana. Jadi kalau menuduh orang Kalimantan itu sebagai dukun itu keliru. Di Kalimantan nggak ada dukun itu di Jawa, kalau di sana balian. Jadi perlu ditegaskan, pelajari adat istiadat, jangan asal cuap, asal ngomong nanti celaka, karena banyak orang pasti akan tersinggung kalau sudah
menyangkut adat, istiadat, dan kebudayaan. Baiklah pemirsa, netizen yang budiman, yang cerdas, yang semakin memahami, semakin menemukan kecerdasannya, semakin menemukan wawasan-wawasan yang luas dari informasi-informasi yang benar dan bukan dengan tendensi apapun, tapi menyampaikan ini hanya untuk memperbaiki stigma-stigma buruk yang dibuat dan disematkan oleh seseorang kepada adat dan budaya leluhur kita. Mudah-mudahan dengan beberapa tayangan-tayangan video yang saya buat semakin membuat kita memahami, membuat kita mengerti, justru kita bangga dengan warisan-warisan budaya dari leluhur kita. Kenapa? Di dalam budaya-budaya leluhur dan adat istiadat itu terkandung nilai-nilai spiritual tinggi. Bahkan antara manusia dan alam semesta ini keterhubungannya atau keterhubungan secara seluler antara manusia dan alam semesta itu dijelaskan, dibungkus rapi di dalam budaya-budaya itu. Jadi jangan pernah merendahkan budaya. Sama halnya sekarang kita budaya dari luar yang menjadi ritus ataupun ritual keagamaan, contohnya haji. Di sana terkandung berbagai bentuk ritual, contohnya lempar jumroh dan lain sebagainya, mempunyai nilai-nilai filosofi yang sebenarnya ditujukan untuk diri kita sendiri, diri kita pribadi. Dalam berhaji itu nilai-nilai spiritual tinggi dalam ibadah haji itu sebenarnya. Tapi kadang-kadang orang tidak memahami itu, justru hanya sekedar melakukan, melakukan rukun imannya atau rukun Islamnya. Tidak seperti itu, karena memang harus dihayati dan dicerna betul-betul supaya kita tidak menjadi orang yang ria, yang sombong, kita tidak menjadi orang yang mudah menuduh orang lain, tidak mudah menggiring opini, dan tidak mudah menganggap orang lain itu penipu. Kenapa? Karena selama kita hidup, kita banyak menipu diri kita sendiri, kita tidak sadar. Maka alangkah baiknya jika kita melakukan penyadaran-penyadaran pada diri kita. Kenapa? Jika kita menemukan kesadaran, kita tidak akan pernah menilai buruk terhadap apapun. Apabila kita menilai buruk terhadap apapun yang belum kita ketahui, belum pernah kita datang menyaksikan atau tabayun, maka apa yang terjadi? Kita menjadi orang yang jahat tanpa kita sadari. Orang yang jahat adalah orang yang nista, maka jangan jadi penjahat tanpa sadar. Lebih baik kita menjadi orang yang sadar dan penilaian baik ataupun buruk terlihat oleh orang lain. Bukan diri kita yang menganggap diri kita baik, tetapi publik yang menganggap kita baik. Karena memang kita berbuat baik. Dan publik menerima kebaikan kita. Jangan sampai kita pura-pura baik, publik menerima menganggap baik. Kenyataannya setelah terungkap, kita adalah orang yang buruk tanpa kita sadari. Terima kasih. Hari ini cukup ini yang saya sampaikan. Mungkin di lain waktu dan kesempatan kita jumpa kembali di video yang berikutnya. Salam damai seluruh alam, salam damai semesta raya. Rahayu, rahayu, rahayu.